Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, ada gini, kayak hal pertama yang aku dapat dengan dua kombinasi ini adalah ada sesuatu misteri ilahi, ada sesuatu surprise dalam artian yang menyenangkan untuk pekerjaan kamu ya, karir, bisnis, pekerjaan. Karena gini, descendant itu sesuatu yang tidak terlihat, tersembunyi. Pertama, artinya juga bisa gini, aspek diri kamu yang kamu nggak sadar, kamu nggak notice karena apa, itu ada di alam bawah sadar kamu. Tapi itu akan muncul ke permukaan, akan ke-trigger ketika kamu terhubung sama orang-orang tertentu. Bisa jadi ya hal itu tersembunyi atau ada di alam bawah sadar kamu, atau jadi suatu pola tertentu tapi kamu nggak sadar, dan itu akan ke-trigger ketika ada orang-orang tertentu yang membantu kamu, membawa awareness untuk hal itu ya. Tapi hal pertama secara intuitif yang aku dapat adalah ada sesuatu surprise berhubungan dengan karir pekerjaan, improvement. Karena kartu ini nih berbicara di natal chart kamu tentang aspek bisnis pekerjaan kamu. Puncak, kata kuncinya puncak. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Tapi bisa juga ada situasi di mana kamu akan ketemu orang atau situasi tertentu di mana kamu kayak, ternyata ada part ini loh di dalam diri gue, atau gue perlu melihat part ini dan gue perlu membawa perubahan gitu. Misalnya, ini contoh paling gampang aja, ketika kamu waktu kecil, ibu bapak kamu berpisah gitu ya, terus kamu mungkin punya rasa takut terhadap suatu hubungan gitu ketika kamu dewasa. Nah, akan ada orang atau situasi tertentu yang mengingatkan kamu, "Oh, kamu belum pulihkan hal ini," sehingga nanti ketika kamu ketemu orang ini atau situasi ini, kamu, "Oh iya, ada nih, ada part ini dalam diri aku," dan kamu sadar, terus kamu mau membawa atau melakukan sesuatu dengan hal itu ya. Oke, lihat, kan ada sesuatu yang berakhir. Pergi meninggalkan sesuatu ketika hal itu udah gak bikin kamu happy lagi. Tapi bisa juga ya sebagian dari kamu nih, yang berubah itu adalah kamu dari single, terus kamu ketemu seseorang yang tadi nyambung kan. Ada part tertentu yang perlu kamu lihat, atau bisa jadi sebagian dari kamu mengakhiri kesinggelan kamu karena ada orang nih yang mau datang di hidup kamu, dan ini jadi sebuah awal yang baru buat kamu. Kayak ini bakal jadi sebuah hubungan yang berbeda sih. Bisa jadi kamu punya past life connection ya sama orang ini, atau bisa kayak orang ini kamu udah pernah ketemu sebelumnya, tapi kayak situasi atau kondisinya nggak memungkinkan, atau ketemunya waktu masih kecil, jadi kalian ketemu lagi di kemudian hari, terus kalian udah jadi individu yang berbeda, baru nih kalian bisa sefrekuensi gitu, bisa menemukan ketertarikan satu sama lain, atau kayak bilang, ini nih orang yang gue cari ya, kenapa waktu itu gue nggak ngeliat lo, atau kenapa gue bisa melewatkan lo gitu ya. Oke, mari kita bahas lebih lanjut nih. Temanya adalah completion buat kamu, sebuah siklus, satu chapter selesai, Ten of Wands, atau bisa jadi yang tadi aku bilang di sini ada sebuah surprise tentang pekerjaan kamu. Mungkin di satu titik kamu berpikir untuk menyerah, tapi di situ kayak tiba-tiba kamu dapat hasil yang kamu mau. Misalnya kamu ketemu, kamu mencapai misalnya penjualan tertentu, kamu ketemu rekan bisnis tertentu, kamu ketemu calon pemberi kerja yang baru gitu. Di saat kamu lagi udah merasa capek, udah merasa buntu, disitulah usaha kamu terbayar gitu ya. Dengan dua kombinasi ini nih, tentang completion dari satu chapter yang kamu udah selesai, atau satu chapter yang kamu tinggalkan, di mana yang berubah itu adalah aspek bisnis pekerjaan kamu. Karena di sini ini kartu yang berbicara tentang aspek bisnis dan pekerjaan. Dan ini completion, ada yang satu yang berakhir. Mungkin sebagian dari kamu situasinya nggak enak, ada hubungan tertentu, ada situasi tertentu, karena tadi aku melihat ada yang perlu kamu tinggalkan, atau ada yang pergi meninggalkan suatu situasi. Tapi itu memang waktunya sudah selesai ya, mau nggak mau, karena angka 10 itu angka completion. Lalu yang berikutnya, kerja keras kamu terbayar. Dan gini, angka 10 Ten of Wands ini kan selain berbicara tentang kreativitas dan pekerjaan, juga berbicara tentang gini, perhatikan kesehatan kamu ya. Mungkin kamu kayak lupa gitu memberi waktu untuk diri kamu benar-benar beristirahat, atau kamu kebanyakan kerja melupakan kamu punya banyak aspek loh di hidup kamu, misalnya aspek sosial, aspek menjaga tubuh kamu, memberi ruang untuk diri kamu beristirahat, menjaga keseimbangan pola hidup kamu. Ten of Wands itu akan muncul kalau ada tema seperti itu. Ya kan tadi aku bahas ada sesuatu yang nggak terlihat. Sesuatu yang nggak terlihat, misteri ilahi, surprise, dan ini posisinya ada di blessing kamu ya, si Ace of Swords ini. Ace of Swords itu kan berbicara tentang inspirasi, tentang momen clarity gitu. Tadinya nggak kelihatan, terus kelihatan. Sebuah momen pemahaman, pencerahan. Ya, dan ini posisinya ada di blessing kamu. Yang aku dapat gini, pertama tadi surprise yang berhubungan dengan pekerjaan, karir, bisnis kamu. Lalu ini bisa juga hal yang tadinya kamu nggak lihat tentang ini.
hal yang tadinya kamu nggak lihat di dalam diri kamu atau di hidup kamu, ada pattern tertentu yang udah berlangsung lama dan itu adanya di alam bawah sadar kamu, ada perilaku tertentu yang kamu nggak sadar sampai kamu ketemu trigger, dan itu kamu akan lihat, dan itu kamu akan melakukan sesuatu dengan hal itu untuk membawa perubahan di hidup kamu, karena ini posisinya ada di blessing kamu ya. Knight of Pentacles, tantangan kamu adalah ada sesuatu itu tadi ya, karena kombinasinya gini, kamu hampir capek, kamu hampir mentok, hampir menyerah gitu. Aku mendapatkan vibe itu, dan Knight of Pentacles sebagai tantangan kamu itu bisa dipahamin ya, karena Knight of Pentacles itu pergerakannya lambat. Bahkan di deck yang klasik dia itu nggak bergerak, kalau Knight yang lain itu bergerak ya. Itu dia, itu sebuah metafor kalau mungkin ada hal-hal yang perlu kamu lewatin dulu. Mungkin progresnya nggak secepat yang kamu mau. Mungkin gini, divine timing, kayak semesta ini mau ngajarin kamu sesuatu. Kejutan yang semesta mau ngasih buat kamu. Kayak mau menguji totalitas kamu, konsistensi dan dedikasi kamu untuk apapun ini yang sedang kamu perjuangkan atau apapun ini yang kamu mau kamu tuju ya. Nih yang kamu tidak sadari adalah Three of Wands, momentum. Itu tadi kayak aku mendapatkan, siapa ya, reading sebelumnya juga mendapatkan tema seperti ini. Ketika kamu hampir menyerah, padahal sedikit lagi kamu sudah dekat, sedikit lagi momentum itu ada. Kamu capai titik pencapaian kamu. Ini nih, kayak aku dapetin vibe itu. Jalan terus, jangan berhenti, jangan menyerah. Ini berbicara manifestasi, progres, energi yang bergerak cepat gitu. Apa yang kamu tunggu sedang dalam perjalanan menuju kamu? Apa yang kamu sedang perjuangkan? Hasilnya sedang menuju kamu. Knight of Wands, advice-nya adalah Knight of Wands ini adalah si petualang ya di deck tarot. Juga orang yang sangat passionate, sangat on fire untuk apapun yang dia kerjakan. Tapi ini pesannya buat kamu, jaga api itu jangan sampai padam, dan sebentar lagi kamu akan masuk satu chapter kehidupan kamu yang baru. Ini temanya terutama ya, ini berhubungan dengan sesuatu yang baru dalam karir, bisnis, pekerjaan kamu, atau yang baru itu tadi adalah transisi dari kamu yang single, kamu ketemu seseorang ya. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Lihat, benar kan? Ten of Wands, konfirmasi Ten of Swords, udah fix. Sebagian dari kamu memang ini menyakitkan sih, di luar dugaan kamu ada mungkin pengkhianatan, kebohongan, atau ketika ada sesuatu yang berakhir itu biasanya kita nggak siap, kita nggak terima, hati kita pasti sedih atau kecewa. Tapi di sini tuh udah double ya angka 10-nya. Memang ini sesuatu yang tak terhindarkan, tapi lihat Three of Wands-nya muncul lagi, dan sekarang posisinya ada di blessing kamu. Yang tadi aku bilang, apapun yang kamu tunggu, apapun yang sedang kamu perjuangkan, hasilnya itu sedang dalam perjalanan menuju kamu. Page of Cups, komunikasi yang kamu tunggu bisa jadi ya dari pemberi kerja kamu, atau karena kamu baru ketemu orang ini nih, komunikasinya mungkin si orang ini tuh kayak nggak mau buru-buru gitu ya, pelan-pelan aja. Dia tuh bukan tipe orang, kemungkinan lainnya dia bukan tipe orang yang gini, ada orang tuh yang bisa chat dari pagi sampai malam gitu nonstop, sambil kerja dia chat, sambil ngapa-ngapain dia chat. Mungkin dia bukan tipe orang yang begitu, mungkin dia butuh waktu untuk kenal kamu dulu gitu ya. Ini mungkin yang jadi ketika Page of Cups ini yang jadi tantangan kamu. Nine of Pentacles-nya keluar lagi. Lihat, keberlimpahan itu sedang dalam perjalanan menuju kamu. Stabilitas hasil kerja keras kamu, dan sebagian dari kamu memang dalam fase pengembangan diri atau memulihkan diri dulu ya dari apapun ini, si completion yang tadi ada di awal itu. Five of Wands. Ini five itu kan angka perubahan ya. Dan mungkin ketika perubahan walaupun menyenangkan kadang bikin kita nervous, atau mungkin ada orang-orang tertentu yang gak support kamu, atau mungkin ada orang-orang yang gak terima. Karena tadi aku bilang ada progresi dalam karir, bisnis, pekerjaan. Mungkin ada orang-orang yang iri gitu ya, tapi ya udah gitu. Itu chapter baru kehidupan kamu ya, kamu nikmatin aja. Ada yang ngedukung atau enggak, kan tetap yang ngejalanin itu semua kamu. Ya, itu yang perlu kamu perhatikan. Dan gak perlu takut dengan rasa nervous, rasa grogi ketika kita masuk sebuah chapter baru. Oke, yang terakhir, persimpangan jalan. Ya, ketika kamu mau memilih dan kamu bingung, semesta akan tunjukkan gitu. Atau gini, ini tuh kayak kamu punya pilihan-pilihan yang bisa kamu ambil. Ini ada nih ya, dengan crossroad ini adalah pertanda. Ini mirip desain sama yang di tarot. Ini menandakan hal menyenangkan. Sinar matahari menyinari hidup kamu. Banyak hal optimis, positif yang mau datang di hidup kamu ya. Lalu ini kayak semesta mau ngasih kamu sesuatu. Ada orang yang tertarik gitu sama kamu, ngasih kamu sesuatu, kayak nggak masalah laki-laki perempuan mau ngasih, misalnya bunga, coklat, atau apalah itu ya. Dan ini bisa juga kayak ada orang yang berkecimpung dalam bidang
misalnya kreatif, fashion, beauty yang berhubungan dengan makeup atau kecantikan gitu ya. Oke, segitu aja dulu reading-nya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.